Oke, nah berjumpa lagi dengan saya dalam rangka persiapan USBK. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi usaha. Jadi pada sebelumnya kita sudah membahas tentang energi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi usaha. Nah, usaha itu ya sebenarnya adalah kalau kita lihat merupakan gaya dikali perpindahan. Nah, bisa juga usaha itu dapat didefinisikan sebagai perubahan energi. Nah, dalam beberapa contoh soal berikut yang akan saya bahas itu adalah mengarah ke usaha sebagai perubahan energi. Oke, kita mulai saja dari soal yang pertama yang akan saya bahas. Soalnya saya ambil dari dari modul dan juga mengacu ke kisi-kisi yang saya buat ya tentunya. Nah, perhatikan gambar balok bergerak pada lantai dari posisi A dan di posisi B balok berhenti. Ya. Besar usaha oleh gaya gesek lantai pada balok adalah. Nah, itu yang ditanyakan. Oke, jadi di sini ada gaya gesek ya. Gaya geseknya kan ke sini dia. Kalau dia baloknya bergerak ke kanan ya gaya geseknya ke kiri. Nah, usahanya pasti negatif. Nah, namun karena udah disebutkan oleh gaya gesekan, nah tanda negatifnya itu nggak diisi dalam option. Ya, oke, dia asumsikan positif karena udah akibat gaya gesek gitu dia ya. Nah, di sini dia adalah gaya gesek. Gaya gesek apa? Gaya geseknya pasti kinetis FK. Nah, oke, ini adalah VA. Anggaplah ini posisi A. Ya, oke, udah posisi A ya. Inilah VA-nya 10. Nah, di VB, di B gimana? Ya, VB-nya pasti adalah sama dengan 0. Kenapa? Di posisi B baloknya berhenti. Nah, yang ditanyakan besar usaha oleh gaya gesek. Pertanyaan kita terlebih dahulu, kenapa benda ini berhenti? Benda ini berhenti adalah akibat dari gaya gesek. Nah, jadi perubahan perubahan energi kinetik yang dialami benda ini diakibatkan oleh usaha yang dihasilkan dari gaya gesek ini sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat secara umum usaha oleh gaya gesek W gas itu adalah sama dengan perubahan energi kinetik. Kenapa? Karena gaya gesek inilah yang mengakibatkan perubahan energi kinetik, yaitu energi kinetik di B dikurangi energi kinetik di A. Karena yang ditanyakan oleh W gas aja langsung ya. Ya, pertanyaannya ini adalah usaha oleh gaya gesek sama dengan berapa? Nah, usaha sama dengan delta EK. Boleh kita jabarkan seperti itu. Delta E usaha ini merupakan usaha sebagai perubahan energi kinetik. Yaitu ya, kalau kita jabarkan itu adalah energi kinetiknya di A. Akhir ya. Ya, energi kinetiknya akhirnya itu ada di B ya, ya, EKB dikurangi energi kinetiknya di A. Setengah M VB kuadrat ya dikurang setengah M VA kuadrat. Oke, ini kita keluarkan setengah M nya ya. Setengah M min VA kuadrat. Nah, bentuk ini ya coba diperhatikan dulu sebelum saya lanjutkan. Bentuk VA kuadrat min VB kuadrat ini dia tidak sama dengan VA min VB kuadrat. Ini tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena bentuk VA min VB kuadrat kalau kita jabarkan akan menjadi VA kuadrat plus VB kuadrat min 2VA kali VB. Sehingga nanti jangan kalian terpikir, oh ini kurangkan dulu baru dikuadratkan. Jawabnya ya tidak boleh. Ya, kita harus langsung kuadratkan, kemudian kurangkan ya VB-nya dikuadratkan dulu, kemudian VA-nya dikuadratkan baru dikurangkan. Jangan VA VB dikurang VA baru dikuadratkan. Nah, itu tidak disarankan ya. Memang hasilnya pasti akan keliru.
Kecuali ya salah satunya bernilai 0 ya nggak masalah. Tapi kalau ada nilainya nggak bisa. Nah, jadi sekarang ya tinggal kita substitusi nilainya. Oke, jadi dia adalah setengah, masanya berapa? 200 kg kan ya. Setengah dikali 200, VB-nya adalah 0 kuadrat, VA-nya adalah 10 kuadrat. Oke, saya lanjutkan ya. Ini dia adalah 100 dikali ya min 100. Oke, kita dapatkan sama dengan min 10.000 joule, tanda minus. Nah, tanda minus ini dia menunjukkan bahwa usaha ini adalah dihasilkan oleh gaya gesekan yang mana arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi usaha oleh gaya gesek ini berlawanan dengan arah gerak benda ya. Kalau kita lihat nih, gaya geseknya ke kiri, bendanya bergerak ke kanan. Jadi dalam option ya nggak perlu diisi negatif. Karena apa? Karena usaha oleh gaya gesek. Nah, gaya gesek ini dia yang udah menyebutkan tanda negatifnya gitu. Ya, jadi dia udah arahnya ke kiri. Jadi udah tinggal langsung itu. Jawabnya adalah 10.000 joule atau 10 kilojoule. Nah, ini biasanya bisa juga ditulis sama dengan 10 kilojoule karena ya setiap 1000 bisa kita singkat dengan K. Nah, jadi seperti itu dia. Jadi hal yang perlu kita perhatikan di sini bahwa usaha selain F dikali rumusnya selain F dikali S, gaya dikali perpindahan, itu dalam kasus ini juga bisa kita rumuskan sebagai perubahan energi kinetik. W sama dengan delta EK. Nah, jadi seperti itu. Ya. Penjabarnya ini. Oke. Nah, kita lanjutkan. Soal berikutnya. Sebuah benda yang masanya 2 kg jatuh bebas dari puncak gedung bertingkat yang tingginya 100 meter. Apabila gesekan dengan udara diabaikan, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat ketika benda berada pada ketinggian 20 meter dari tanah. Oke, dalam soal ini diketahui, kita langsung saja diketahui ada massa ya sama dengan 2 kg. Tinggi mula-mula adalah 100 meter. Tinggi berikutnya adalah ya 20 meter dengan G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini percepatan gravitasinya G dan gaya geseknya adalah diabaikan. Ditanyakan usaha. Ditanya usaha oleh gaya berat ya, usaha oleh gaya berat. Nah, gaya berat itu arahnya ke bawah. Usaha oleh gaya berat arahnya ke bawah. Gaya berat itu sedangkan perpindahannya juga ke bawah. Nah, berarti dia usaha oleh gaya yang sepindah yang searah perpindahan, berarti kita akan dapatkan positif. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti ini dia. Ini ilustrasinya ya. Ada benda. Ini dia adalah posisi di 1. Kemudian nah di sini ini adalah posisinya di 2. Oke, gaya beratnya ini. Ini dia adalah W. Gaya berat. Nah, perpindahannya yang mana ini? Dari posisi 1 ke posisi 2. Dalam hal ini kita akan dapatkan perpindahannya berapa? Ini dia perpindahannya. Ya, perpindahannya boleh kita isi H. H sama dengan atau delta H ya. Delta H adalah H1 dikurang H2. H1-nya berapa ini? H1-nya ini dari ini sampai ke bawah ya 100. H2-nya di sini dari bawah sampai sini kurang 20. Oke, kita akan dapatkan 80 meter itu delta H. Nah, terus gimana? Jika terdapat perubahan ketinggian ya, karena terjadi perubahan ketinggian ya. Perubahan posisi ya, oke, posisi atau ketinggian berlakulah
bahwa W sama dengan delta EP perubahan energi potensial. Nah, gimana rumusnya? EP itu dia adalah mg dikali ya langsung delta H. Oke, boleh kita buat seperti ini, mg delta H. Dasarnya ya EP1 dikurang EP2. Jadi kayak gitu. Ya, sama dengan EP1 dikurang EP2. Nah, udah mg H1 kurang H2. mg ya H1 kurang H2 delta H. Nah, jadi kayak gitu. M-nya berapa? Tinggal kita masukkan 2 kg, G-nya 10, delta H-nya 80. Oke, 2 kali 800, 1600 dalam satuan joule. Atau kalau kita jadikan kilojoule ya 1,6 kilojoule. Itu jawabnya ini. Ya, jadi dalam hal ini kita cari dulu delta H ya. Delta H-nya itu adalah tinggi mula-mula dikurang tinggi berikutnya, karena dia posisinya dia adalah bergerak ke bawah. Ya, dia bergerak ke bawah, gaya beratnya juga ke bawah, berarti usaha oleh gaya beratnya pasti positif. Kalau dia bergeraknya ke atas, gaya beratnya ke bawah, baru usahanya akan bernilai negatif. Nah, jadi seperti itu dia. Oke, saya berikan lagi satu soal. Oke, sebuah mobil dari keadaan diam. Nah, di sini dia. Mula-mula dari keadaan diam. Berarti dalam hal ini diketahui bahwa V0 sama dengan 0 ya, karena dari keadaan diam. Kemudian dipercepat sehingga bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Vt sama dengan 72 km per jam. Ubah jadi meter per sekon, gimana caranya? Nah, ini sama dengan ya 72 bagi 3,6. Jadilah meter per sekon. Jadi nilainya tinggal bagi 3,6 aja. Hasilnya adalah 20 meter per sekon. Dalam selang waktu 10 sekon. Nah, oke, delta T sama dengan 10 sekon. Jika massa mobil 1000 kg, M-nya adalah 1000 kg. Nah, yang ditanya usaha sama dengan usaha yang dilakukan oleh mesin. Nah, dalam hal ini ya cara yang paling gampang ini sebenarnya boleh juga kita gunakan bahwa usaha sama dengan F kali S. Cari F-nya dulu, F sama dengan MA, S-nya masuk ke rumus GLBB, ya akan dapat. Tapi yang paling gampang adalah bisa kita gunakan karena terjadi perubahan kecepatan dari keadaan diam menjadi bergerak dengan 72 km per jam. Maka bisa kita gunakan usaha sebagai perubahan energi kinetik. Ya, jadi W sama dengan delta EK sama dengan setengah M Vt kuadrat min V0 kuadrat. Ya, setengah M-nya berapa? 1000. 1000 dikali Vt-nya ya 20 dikurang 0 kuadrat. Oke. 500 dikali nih 400, karena ini 0 ya, 20 kuadrat 400 kurang 0 ya, tetap 400. 5 kali 4 20, isi 0 lagi 4. Oke, jadi kita dapat 200.000 joule. 200.000 joule jadiin kilojoule, 200 kilojoule. Iya, berarti jawabannya adalah B. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi tolong diingat ketika kita menganalisis terjadi
perubahan kecepatan, maka bisa kita gunakan usaha sebagai perubahan energi kinetik ya. Jadi ketika terjadi perubahan kecepatan ya W sama dengan delta EK. Ketika terjadi perubahan posisi atau ketinggian, W sama dengan delta EP. Jadi konsep di sini yang contoh soal yang saya berikan ini lebih mengarah ke usaha sebagai perubahan energi. Oke, selamat belajar dan silakan kalian kembangkan atau cari contoh-contoh yang lain terkait tentang materi usaha dan energi. Untuk menguji pemahaman kalian, silakan nanti kalian lakukan untuk mengerjakan contoh-contoh soal yang lainnya. Semangat belajar.